Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemahaman kelompok dan tim kerja. Adapun anggotanya sebagai berikut. Yang pertama ada Amelia Nurizkiana, kedua Dinar Abdullah Sidik, ketiga Eva Rupaedah, keempat Intan Intiawati, dan kelima saya sendiri Sri Salsabila. Kepada pembaca materi dipersilahkan. Pertama yaitu pengertian tentang kelompok. Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan saling tergantung, yang saling bergabung untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Poin kedua yaitu teori-teori pembentukan kelompok. Teori pembentukan kelompok ada 5 teori. Yang pertama teori kedekatan, yang kedua teori interaksi, yang ketiga teori keseimbangan, yang keempat teori kepertukaran, dan yang kelima itu teori alasan praktis. Wabarakatuh. Saya Dinar Abdullah Sidik dari kelompok 1 ingin membawakan materi tentang karakteristik kelompok. Menurut Reis, karakteristik kelompok terbagi menjadi 4. Yang pertama, adanya 2 orang atau lebih, dan yang kedua, yang saling berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, yang saling membagi beberapa tujuan yang sama, dan yang keempat, melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Dan materi selanjutnya yaitu klasifikasi kelompok. Terbagi menjadi 7 kelompok, yaitu yang pertama kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok sosial yang di antar anggota bisa mengenal secara pribadi dan akrab. Kelompok sosial primer disebut juga sebagai face to face group karena mempunyai hubungan interaksi yang intensif. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang memiliki jumlah anggota yang besar, tidak saling mengenal, dan interaksi sosial di dalamnya tidak selalu dilakukan secara langsung. Yang ketiga adalah kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok sosial yang terbentuk secara resmi demi mencapai tujuan tertentu. Kelompok sosial formal mempunyai sistem kerja yang jelas dan mempunyai program kerja yang dibangun dalam sistem hubungan kelompok formal. Yang keempat yaitu kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok sosial informal biasanya terbentuk karena pertemuan yang terjadi secara terulang-ulang. Dan yang kelima yaitu kelompok terbuka. Kelompok terbuka adalah suatu kelompok yang mempunyai tanggap akan perubahan dan pembaharuan. 6. Kelompok tertutup. Kelompok tertutup adalah suatu kelompok kecil dengan adanya kemungkinan menerima perubahan dan pembaharuan, serta mempunyai kecenderungan tetap menjaga kestabilan di dalam suatu kelompok. Yaitu yang ketujuh, kelompok referensi. Kelompok referensi atau kelompok rujukan merupakan sekelompok orang yang dianggap memiliki pengaruh evaluasi, aspirasi, bahkan perilaku terhadap orang lain secara langsung ataupun tidak langsung. Perbandingan bagi seseorang dalam membentuk nilai dan sikap umum. Yang ketujuh, kelompok referensi. Kelompok referensi atau kelompok rujukan merupakan sekelompok orang yang dianggap memiliki pengaruh evaluasi, aspirasi, bahkan perilaku terhadap orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Tipe-tipe kelompok. Ada 2 jenis tipe kelompok, yaitu yang pertama kelompok formal, suatu kelompok kerja yang ditandai dengan struktur organisasi, aturan fungsi, dan lain-lain. Dalam kelompok formal, perilaku anggota yang terikat di dalamnya ditentukan dan diarahkan pada tujuan organisasional. Yang kedua, kelompok informal, suatu kelompok yang tidak terstruktur secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasi. Kelompok informal terbentuk secara ilmiah dalam lingkungan kerja yang muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan akan kontak sosial. Tipe interaksi secara informal sangat mempengaruhi perilaku dan kinerja mereka. Tim kerja. Tim kerja merupakan kelompok yang upaya-upayanya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individual tersebut. Keberhasilan dalam tim kerja yang kuat merupakan fungsi dari mutu manajernya. Semakin tinggi mutu manajer, semakin besar kekuatan kepemimpinannya dalam bekerja secara tim.
Jadi materi selanjutnya yaitu karakteristik tim kerja. Karakteristik tim kerja terbagi menjadi ke 6 bagian. Yang pertama yaitu mempunyai komitmen terhadap tujuan bersama, yakni sebuah kerja tim dibutuhkan komitmen yang kuat dari setiap para anggotanya, sehingga tujuan dari adanya tim kerja tersebut dapat tercapai. Yang kedua yaitu menegakkan tujuan spesifik. Jadi sebelum dibentuknya sebuah tim kerja harus mempunyai tujuan yang spesifik atau jelas. Yang ketiga, kepemimpinan dan struktur, yaitu dalam tim kerja juga dibutuhkan kepemimpinan yang tegas yang bisa dapat menuntun anggotanya untuk bisa menjalankan tugasnya masing-masing dan struktur yang jelas. Yang keempat yaitu menghindari kemalasan sosial dan tanggung jawab. Yang kelima, evaluasi kinerja dan sistem ganjaran yang benar, yaitu jadi di setiap akhir penyelesaian tim kerja pasti dilaksanakan evaluasi, gimana apakah tim kerja tersebut berhasil melaksanakan tujuan tersebut atau tidak. Misalnya kalau tidak, dicari apa penyebabnya dan dicari juga solusinya agar tujuan tersebut bisa tercapai. Yang terakhir, mengembangkan kepercayaan timbal balik yang tinggi, yaitu kita memberikan, misalnya atasan memberikan kepercayaan atau support bahwa karyawan tersebut bisa melakukan peran dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga bisa mencapai tujuan tersebut. Dan materi selanjutnya yaitu klasifikasi tim. Jadi ada 4 klasifikasi tim, yaitu yang pertama problem solving, yaitu aktivitas mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyeleksi berbagai pilihan solusi, dan mengimplementasikan solusi tersebut. Yang kedua yaitu self-manage, adalah kemampuan untuk membuat skala prioritas, memutuskan apa yang harus dilakukan, dan bertanggung jawab menuntaskan apa yang harus diselesaikan. Yang ketiga yaitu cross-fungsional, di mana sekelompok orang dengan berbagai keterampilan dan pengalaman yang semuanya bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir yaitu virtual, anggota atau organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan terhubung terutama melalui teknologi informasi yang canggih. C. Tipe-tipe tim kerja. Tipe-tipe tim kerja dibagi menjadi 5 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Tim pemecah masalah. Tim pemecah masalah adalah sekelompok individu yang beranggota 5-12 karyawan. Satu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membalas cara-cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. 2. Tim pengelola diri. Tim pengelola diri adalah kelompok yang umumnya terdiri dari 10-15 orang yang memiliki tanggung jawab dari mantan supervisor mereka. Tim sepenuhnya mengelola sendiri, bahkan memilih anggotanya sendiri dan menyuruh anggotanya untuk saling menilai kerja. Akibatnya jabatan supervisor kurang penting dan bahkan dapat disingkirkan. 3. Tim fungsional silang. Tim fungsional silang adalah kelompok karyawan-karyawan dari tingkatan hierarkis yang hampir sama tetapi dengan bidang tugas yang berlainan, yang berkumpul untuk menyelesaikan satuan tugas. 4. Satuan tugas atau task force. Satuan tugas adalah tim yang memiliki peranan sama dengan fungsional silang, tetapi hanya bersifat sementara. 5. Komite. Komite adalah kelompok yang tersusun atas anggotanya lintas lini di departemen. Teori-teori pembentukan kelompok. Banyak teori yang mencoba mengembangkan suatu anggapan mengenai awal mula terbentuk dan tumbuhnya suatu kelompok. Teori yang sangat dasar tentang terbentuknya kelompok ini ialah mencoba menjelaskan tentang adanya afiliasi di antara orang-orang tertentu. Teori ini disebut Proximity atau teori kedekatan. Arti teori kedekatan ini ialah bahwa seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Teori-teori pembentukan kelompok. Banyak teori yang mencoba mengembangkan suatu anggapan mengenai awal mula terbentuk dan tumbuhnya suatu kelompok. Teori yang sangat dasar tentang terbentuknya kelompok ini ialah mencoba menjelaskan tentang adanya afiliasi di antara orang-orang tertentu.
Teori ini disebut proximity atau teori kedekatan. Arti teori kedekatan ini ialah bahwa seorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Teori pembentukan kelompok yang lebih komprehensif adalah suatu teori yang berasal dari Georg Homans. Teori berdasarkan pada aktivitas-aktivitas interaksi dan sentimen-sentimen, perasaan atau emosi. Tiga elemen ini satu sama lain berhubungan secara langsung dan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Semakin banyak aktivitas-aktivitas seseorang yang dilakukan dengan orang lain, semakin beraneka interaksi-interaksinya dan juga semakin kuat tumbuhnya sentimen-sentimen mereka. 2. Semakin banyak interaksi-interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas-aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain. 3. Semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain dan semakin banyak sentimen seseorang dipahami oleh orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkannya aktivitas dan interaksi-interaksi. Perbedaan kelompok dan tim kerja. Sebuah tim terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja saling bergantungan selama beberapa waktu untuk menyelesaikan tujuan bersama atau common goal yang berkaitan dengan beberapa tujuan. Mereka menyatakan bahwa tim adalah tipe khusus dari kelompok, di mana kelompok hanya merupakan kumpulan dari 2 orang atau lebih. Tim dipandang khusus karena A. Interaksi di antara anggota dalam tim berkisar sekitar ketergantungan lebih dalam satu sama lain daripada interaksi dalam kelompok. B. Interaksi dalam tim terjadi dengan tujuan yang berkaitan dengan tugas spesifik dalam pikiran. Meskipun anggota friendship group mungkin terkait dalam pembicara singkat atau mendalam berdasar frekuensi. Anggota tim tergantung satu sama lain untuk informasi kritis, bahan, dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan yang berhubungan dengan maksud untuk bersama. Mereka menyatakan bahwa tim adalah tipe khusus dari kelompok, di mana kelompok hanya merupakan kumpulan dari 2 orang atau lebih. Tim dipandang khusus karena A. Interaksi di antara anggota dalam tim berkisar sekitar ketergantungan lebih dalam satu sama lain daripada interaksi dalam kelompok. B. Interaksi dalam tim terjadi dengan tujuan yang berkaitan dengan tugas spesifik dalam pikiran. Meskipun anggota friendship group mungkin terkait dalam pembicaraan singkat atau mendalam. Berdasar frekuensi, anggota tim tergantung satu sama lain untuk informasi kritis, bahan, dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan yang berhubungan dengan maksud untuk bersama. Adalah task group yang telah dewasa untuk terhadap performing, konflik atas kekuasaan dan kewenangan serta hubungan interpersonal yang tidak stabil. Banyak kelompok kerja tidak pernah dikualifikasikan sebagai real team. Inti dari tim adalah komitmen bersama. Kelompok kerja menjadi sebagai berikut. Kepemimpinan menjadi aktivitas bersama. 2. Akuntabilitas bergeser dari sangat individual menjadi bersama antara individual dan kolektif. 3. Kelompok mengembangkan maksud dan misinya sendiri. 4. Problem solving menjadi way of life, bukan aktivitas paruh waktu. 5. Efektivitas diukur oleh hasil dari produk kolektif kelompok. Perbedaan lain dari kelompok kerja dengan tim kerja dilakukan oleh Robbins adalah sebagai berikut. A. Work group atau kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi, terutama bagi informasi dan membuat keputusan untuk membantu setiap anggota kelompok melakukan dalam bidang tanggung jawabnya. B. Work team atau kerja adalah sebuah kelompok di mana hasil usaha individual dalam kerja lebih besar dari jumlah masukan individual. Sedangkan menurut Harvard Business Estina, ciri yang membedakan antara kelompok kerja dengan tim kerja adalah dalam satu kelompok kerja maka tidak terdapat interaksi anggota kelompok. Sedangkan dalam suatu tim kerja maka anggota tim dapat melakukan interaksi suatu sama lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.